reaksi teman-teman, terutama yang masih baru pertama kali malam hari ini mau mendengarkan presentasi suatu peluang bisnis. Gitu ya. Kalau kita ditawarin satu peluang bisnis, itu semestinya yang sekarang yang ada di pikirannya kita, gitu ya. Kan kepingin tahu ini, bisnis apa sih? Cara kerjanya bagaimana sih? Terus habis kalau misalnya gabung di situ syaratnya apa saja, kan gitu. Terus kerjanya enak apa susah, gitu ya biasanya. Karena kalau misalnya kita ada bisnis bagus loh, terus income-nya berapa, gitu juga kan. Oh iya iya, oke Tantri, thank you. Nah, gitu juga kan. Nah, sekarang malam hari ini kita akan ada seperti kayak 2 sesi acara gitu ya. Sesi pertama ini kita mau adakan testimoni. Testimoni ini mengenai seberapa oke-nya di dalam bisnis ini ya. Bisnis ini kan disertai ada satu produk gitu ya, ada suatu produk. Nah, ada yang mau testi mengenai keunggulan produk dari peluang bisnis tersebut. Sudah hadir sih di sini malam hari ini yang namanya Cemeri ya. Jadi nanti tanpa memperpanjang saya persilakan Cemeri untuk memulai bagaimana awalnya bisa mengenal bagaimana bisnis ini gitu ya, mengenalnya dari mana dan kemudian apa saja yang sudah didapat sehingga akhirnya bisa bergabung sama-sama kita di sini untuk jalankan bisnisnya. Cemeri ada? Bisa open cam? Ya. Oh, halo. Ya. Ya, udah open cam ya. Oke, Cemeri, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Salam, selamat malam. Selamat malam. Nama saya Mary, mama dari Joshua. Itu pada waktu bulan 3 itu Joshua sudah mulai mengeluh sakit gitu. Pertama dia bilang itu matanya itu kalau lihat orang kan tuh kayak berbayang gitu. Terus itu saya bawa ke dokter mata, di dokter mata diperiksa, akhirnya disuruh di MRI. Karena waktu difoto di sana, itu di dalam kelopak matanya itu dua-duanya semuanya merah. Kalau dilihat dari luar begini, matanya itu putih, hitam dengan putih, tapi di dalam matanya itu semuanya, saraf matanya itu merah semua, membengkak. Jadi disarankan ke rumah sakit untuk MRI. Terus waktu sudah di MRI, baru nampak ada tumor di otaknya. Gitu. Terus waktu bulan 5, saya diperkenalkan dengan Subarasi sama saya punya tante. Halo. Iya, J. Teruskan aja. Ya, bulan 5 itu saya diperkenalkan Subarasi sama Sukusi sama saya punya tante. Terus ya, minum 3 kali 2. 3 kali 2 dalam 1 hari. Terus saya kasih minum. Di belakang itu saya mau pergi dokter bilang dalam 1 minggu itu harus operasi gitu, dia bilang. Untuk mengangkat dia punya tumor kan dalam 1 minggu. Terus itu saya bilang maksudnya itu apa? Kemungkinannya itu hasil operasinya bagaimana kalau operasi. Dia bilang 50%. Itu saya bilang 50% itu bagaimana? Dia bilang 50% itu bisa jalan, maksudnya tidak ada. Terus kalau seumpama operasinya berhasil, bisa buta atau bisa lumpuh gitu. Baru waktu sebelum itu operasi, itu kan dia suruh saya tanda tangan. Dia bilang mau ditanda tangan untuk kalau seumpama habis operasi, dia disuruh mau dibius 1 minggu gitu ya. Untuk dia mengistirahatkan dia punya otak supaya dia bisa berpikir gitu. Jadi sudah itu saya tanda tangan, tapi puji syukur sama Tuhan itu dia punya hasil operasi berjalan 5 jam, itu sudah disuruh tambah darah tapi tidak jadi tambah darah. Baru dia punya operasi itu tidak jadi dibius karena dia punya stamina sudah oke. Berarti operasinya nggak jadi tuh, C? Nggak Operasi berlangsung?
Jadi operasinya jadi. Tetap jadi ya? Ya, cuma itu yang tidak jadi itu yang dibius totalnya selama 7 hari itu yang dibatalkan karena dia punya stamina bagus katanya dokter bilang. Iya. Jadi pada saat mau operasi itu sudah konsumsi SOP Subarasi belum? Iya, sudah. Sudah ya? 1 minggu saya kasih minum ya. Sudah selama berapa ini? Selang waktu berapa lama tuh? Baru 1 minggu. Oh, baru 1 minggu. Ya. Ya. Terus setelah operasi bagaimana keadaannya? Itu yang pertama dokter bilang kan harus dibius selama 1 minggu kan kalau habis Ya. operasi supaya dia punya itu otak tidak berpikir jadi bisa dikasih tenang gitu otaknya. Tapi Oh, waktu selesai operasi tidak jadi dibius 1 minggu karena dia punya stamina dokter bilang bagus dia punya stamina. ya. Terus akhirnya Terus itu waktu dia sudah keluar dari ruang operasi kan dikasih masuk di ruang ICU. Di situ ya. di ruang ICU saya juga tidak sadar karena kan namanya seorang ibu ya. Itu waktu dia dikasih pindah di situ ruang ICU saya langsung sebut dia punya nama Sabanjo. Jo kau dengar mama dia langsung kasih gerak dia punya badan gitu semua. Mulai dari kakinya dia kasih gerak, tangannya dia kasih gerak, bahunya juga dia kasih gerak. Jadi saya berpikir itu kan kalau dia bisa kasih gerakan dia punya badan semua berarti dia tidak lumpuh kan? Kan kamu bilang kemungkinannya bisa lumpuh, bisa buta. Dia bilang berarti kalau dia bisa kasih goyang dia punya semua anggota badan berarti dia tidak lumpuh biarpun dalam keadaan tidak sadar. Begitu. Terus Pada saat proses nggak sadar itu apakah produk SOP ini masih tetap diberikan melalui sonde atau apa gitu, AI? tidak. Waktu dia mau operasi, malamnya kan disuruh puasa, malamnya saya kasih minum. Kan pagi dioperasi, malamnya saya masih kasih minum. Ya. Jadi pemulihannya lebih cepat gitu ya dan staminanya Iya. tetap bagus. Iya. Dan setelah sadar tetap dilanjutkan kembali gitu ya. Iya, sampai ini hari dia masih tetap minum. Jadi sekarang kondisinya udah sehat ya? Iya. Tunggu saya perlihatkan dia punya. Seperti biasa. Terus yang matanya yang kayaknya merah, keluhan-keluhannya itu setelah operasi juga menghilang. Itu matanya sudah tidak Halo sudah tidak Joshua. merah kan. Itu ya, Ai. Halo, Ai. Halo. Ya dia malu-malu. Jangan malu-malu. Testimoninya Joshua ini nanti membantu banyak orang. Ya. Iya. Jadi bisa di-share, bantu kita semua untuk membuka mata teman-teman gitu loh. Kalau memang produk ini itu seluar biasa itu. Iya. Jadi Itu sekarang kalau saat ini udah selang berapa lama dari setelah operasi itu saat ini? ini sudah mau 1 tahun, sudah 11 bulan lebih nih. Oh, udah 11 bulan dan nggak ada Ya. keluhan-keluhan lagi ya? Iya, enggak ada. Dan menurut dokter kalau sudah mungkin diperiksa ulang, di MRI lagi atau apa, sudah bersih semua? Saya nanti ini rencana bulan depan saya mau bawa MRI ulang. Karena itu hari kan saya cuma CT scan waktu habis operasi, cuma dianjurkan untuk CT scan. Di CT scan itu dia masih ada pembungkusnya kan di dalam. Masih ada itu kayak kantong apanya itu dokter bilang di dalam masih ada tersisa kantongnya di dalam gitu. Jadi itu iya. Itu harus diambil? Tidak. Nanti dokter bilang nanti dilihat karena dia kasih minum obat kemo. Kalau sampai sekarang masih dikonsumsi SOP-nya? Masih. Masih ya? Iya. Nah, kalau misalnya yang Joshua rasakan ya, membantu yang sampai segimananya sih produk ini? Selain stamina mungkin, selain dari mungkin merasa lebih segar, lebih sehat, itu membantu dari segi mananya? Dulu itu waktu pertama operasi ya, itu dia punya mata kalau dia kan masih masuk SMA nih kelas 1. Itu kan dia operasi bulan 6 deh. Bulan 6 dia operasi, itu kan bulan 7 kan harus masuk sekolah.
Itu saya masih kasih masuk sekolah, dia masih ikut sekolah, tapi di belakang kan masih belajar online. Tapi dia tidak bisa lihat itu laptop. Karena dia bilang tuh masih mantul, dia punya mata gitu. Jadi saya minta di sekolahnya, minta off 1 tahun. Jadi sekarang dia masih off 1 tahun. Tapi sekarang sudah bisa ikut les. Saya ada kasih ikut les, dia sudah bisa lihat di laptop, sudah bisa lihat di HP. Ya maksudnya sudah banyak perubahan gitu. Yang dulunya kan dia tidak bisa lihat laptop kan. Kalau buka laptop dia langsung tutup dia punya mata. Dia bilang silau dia punya mata, dia rasa. Sekarang sudah tidak. Oke. Usianya Joshua berapa sekarang? Baru 15, ini 16 nih, masuk 16 ini. Masih 15 tahun nih. Iya. Kelihatan udah gede. Iya, dia lebih tinggi daripada mamanya. Iya, gede banget. Oke, keren. Itu kalau bisa diterusin ya, dilanjutkan terus karena supaya apa yang sudah terjadi di dalam tubuhnya Joshua itu baik luka pasca operasi atau apapun itu tidak akan luka-lukanya cepat sembuh dan apa yang sudah hilang itu nantinya moga-mogahan juga tidak akan tumbuh kembali. Karena itu pola makan, pola hidup itu juga tetap mendukung ya. Kita nggak bisa tergantung cuma dari satu produk dan satu obat, tapi semuanya tergantung juga dari apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin juga nggak boleh ngelihat ini gadget lama-lama ya, radiasi atau apa. Kalau dokter mungkin mengatakan, Ai, penyebabnya kira-kira apa ini kok bisa sampai terjadi seperti itu? Itu Menurut kalau dokter. dokter bilang biasa itu bisa dari faktor keturunan. Tapi kalau keturunan itu saya rasa enggak, karena saya punya keluarga enggak ada yang penyakit itu. Iya, kalau anak-anak sekarang ini kan soalnya nggak bisa lepas dari gadget ya. Itu saya Iya. rasa juga pengaruh. Jadi kalau misalnya tubuh kita ternyata triggernya dari radiasi, maka itu bisa muncul. Memang nggak semua orang yang suka main HP pasti kena tumor otak atau gimana, enggak. Tapi pentriggernya itu dari tiap orang itu kan nggak sama. Jadi pas kebetulan itu yang kepicu mungkin ya dari Joshua. Jadi pokoknya hati-hati, kita harus selalu jaga pola makan, pola hidup, jangan sampai melampaui apa yang sudah menjadi batas normal yang tubuh kita minta gitu. Iya. Oke, jadi terima kasih banyak atas testimoni dan waktunya buat Ai Mary dan juga Joshua. Ya, semoga ceritakan ini semua ke orang-orang terdekatnya, ke teman-temannya, supaya apa? Supaya produk ini sudah nggak perlu beli lagi, dapat gratis nantinya. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima Kita kasih. sekarang Thank you, masuk Cik ke Mary. terima kasih. Nanti pertanyaan, kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan untuk Cik Mary dan Joshua, teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ya. Nanti kita bahas setelah acara presentasi supaya nggak terlalu malam ini nantinya. Ya, jadi kita sekarang mau masuk ke acara ini. Presentasinya saya mau share screen dulu. Oke, seperti yang tadi sudah saya bilang, teman-teman udah kelihatan ya semua ya. Kalau nggak kelihatan segera saya dikasih tahu. Kelihatan ya? Oke. Tadi Ci Mary dan Joshua sempat mentestimonikan bahwa mereka ini selain operasi ya terhadap satu vonis penyakit yang diberikan, itu mereka juga konsumsi suatu produk yang namanya SOP Subarasi. Nah, ternyata SOP Subarasi ini tidak hanya membantu dari segi kesehatan kita saja. Ya, kalau kita mau menggali lebih dalam gitu misalnya ya, kan nggak enak tuh kita beli produk terus beli gitu, dan produk ini kan dari Jepang ya teman-teman ya, jadi import Jepang. Jadi mungkin kalau secara kita mau konsumsi ini seumur hidup kita, itu harganya pasti lumayan kalau kita mikirnya cuma beli dan beli. Tetapi ternyata peluang bisnis yang kita tawarkan malam ini, produk yang bagus ini ternyata
bisa kita dapatkan dengan gratis, malah kita bisa mendapatkan income sampai puluhan juta bahkan ratusan juta di sini. Ya, jadi otomatis kita minumnya itu kan pasti gratis malah plus dapat income. Dan itu pula yang dilakukan sama Cemeri gitu ya. Jadi Cemeri melakukan apa? Dia sharing kepada teman-teman dekatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bagaimana produk ini membantu recovery anaknya gitu. Sehingga beda ya, orang pasti kelihatan. Kalau misalnya pasca operasi itu kadang orang itu badannya lemes atau susah untuk pulihnya. Dengan konsumsi sesuatu yang beda dari sebelumnya, ini kan nutrisi, makanan dari sel kita. Akhirnya terjadi sesuatu di dalam tubuh Joshua sehingga memberikan efek pasca operasi itu pulih dengan lebih cepat. Dan juga efek-efek yang bakalan terjadi 50% itu tadi tidak terjadi. Yang diklaim oleh dokter tadi 50% tidak terjadi. Nah, sekarang yang saya ingin terangkan kepada teman-teman, bisnisnya ini seperti apa sih? Kok ada peluangnya yang bisa dapatkan puluhan sampai ratusan juta hanya dari produk yang seperti itu, gitu ya. Jadi kita perlu dalemin ini. Ya, peluang bisnis yang kita tawarkan ini enggak cuma hanya sebagai tambahan income, teman-teman. Jadi mungkin saat ini teman-teman lagi banyak sekali bisnis yang terkendala karena pandemi ya. Jadi ini siapa tahu Anda bisa mampir ke sini, ke Zoom malam hari ini, itu bukan suatu kebetulan. Tapi sudah diatur oleh yang di atas untuk memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana masalah pandemi itu berpengaruh terhadap ekonomi kita pastinya. Nah, mungkin di awal ini bisa menjadi alternatif penghasilan tambahan ya bagi teman-teman semua. Tetapi rata-rata sekitar 80% orang yang mau mencoba bisnis ini ternyata bisnis utamanya bisa tergantikan. Gitu ya. Nah, bisnisnya ini seperti apa sih? Saya kepingin teman-teman menyimak dengan benar, dan kalau ada misalnya ada sedikit aja sesuatu hal yang nggak ngerti, bisa langsung tulis di kolom chat untuk kita bahas nanti setelah acara. Oke. Jadi begini, kita menawarkan satu peluang itu nggak hanya cuma ayo aku punya satu bisnis bagus nih, kamu ikut ya, kamu ikut. Terus habis gitu selesai. Habis gitu terus disuruh ngapain? Terus cara jalaninnya gimana? Caranya bisa dapat duit puluhan sampai ratusan juta itu. Gitu. Nah, jadi kalau di kita ya, kalau di bisnis ini kita punya yang namanya tim, teman-teman. Nama tim kita adalah Winners. Ya. Jadi tim Winners ini salah satu tim terbesar di Jawa Timur. Tujuan kita mengadakan perkumpulan seperti ini, tim yang sebesar ini, kita punya tujuan, punya goal. Kita ingin ciptakan 1000 samurai. Wah, samurai itu apa? Bukan orang yang pintar main pedang ya. Nanti kita lihat samurai itu apa. Samurai itu adalah satu tingkatan level penghasilan. Berapa sih penghasilannya seorang level samurai? Nanti akan dijelaskan. Ya, pendirinya adalah yang bernama Pak Eka Yanto sebagai foundersnya dan Pak Bobi sebagai co-founders. Kalau kita melihat dari pengalaman beliau-beliau ini, bagaimana bisa join di sini, gitu ya. Background mereka dua-duanya ini bukan orang yang punya duit, teman-teman. Tapi bahkan yang udah bangkrut, ya, yang udah minus, yang udah mulai dak-dikduk, ini bagaimana caranya bisa survive ke depan. Ini padahal belum pandemi waktu itu ya. Jadi Pak Eka Yanto ini join di tahun 2019. Dikala itu hutangnya udah miliaran. Begitu pula Pak Bobi juga waktu itu income-nya drop ya. Pak Bobi ini juga seorang leader asuransi yang kenamaan juga. Jadi bukan orang yang gagal di bidangnya gitu loh. Penghasilannya udah sempat mencapai angka 150 juta per bulan tapi drop ke arah 20 juta per bulan. Karena waktu itu sistem di mana tempat beliau bekerja ini suka ganti-ganti sistemnya gitu ya. Jadi sehingga akhirnya membawa dampak kepada agent-agentnya.
Tetapi ternyata di bisnis ini setelah mereka merespon, ya, setelah mereka dikasih tahu ada satu peluang dan mereka menerima dengan positif dan mau mencoba merubah hidupnya, ternyata apa yang terjadi? Total income dari Pak Ekayanto saat ini udah mencapai 16 miliar. Sedangkan Pak Bobi 8M. Ya, hanya dengan nanti kita jelaskan modalnya berapa. Ya, jadi ini satu hal yang sangat amazing, ya, yang patut kita perhatikan lebih dan kita dengarkan lebih. Ya, jadi success story kita di Tim Winners ini mencetak banyak sekali orang yang menurut saya ya sukses dong, ya, karena sukses tuh definisi bagi tiap orang kan berbeda-beda. Ya, ada yang waduh ya pendapatanku 1M per bulan aku baru sukses, apa gini-gini baru sukses gitu. Pendapatnya tiap orang beda-beda. Tapi menurut saya sukses itu adalah bahwa di mana kita itu bisa out of limit dari kemampuan kita. Kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk meraih sesuatu yang lebih besar, gitu ya. Jadi itu tidak bisa kita definisikan dengan rupiah gitu. Tetapi effort kita dalam mencapai impian kita itu sebagaimana gede sih. Nah, itu bagi saya sukses. Dan ternyata itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah ada di Tim Winners ini. Ya, seperti contohnya Bu Lina ini ya. Bu Lina ini ibu rumah tangga, sempat juga menjadi seorang agent insurance juga ya, tetapi penghasilannya paling tinggi 9 jutaan per bulan ya di asuransi. Tetapi setelah memutuskan untuk join di AFC ini, ya penghasilannya selama new total income-nya ya 4M. Wow, itu kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang sebelumnya, dia keluar dari zona nyaman dan meraih income yang seperti ini dan terus berlangsung, ini bertambah terus ya setiap hari ya. Setiap hari terus bertambah. Ini kita waktu bikin flyernya total masih 4M. Kalau sekarang pastinya bertambah terus. Terus yang namanya Pak Tommy, background dari seorang driver Grab, ya pendiam dan pemalu. Income-nya sekarang 80 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman nanti di akhir sesi, ya setelah mendengar satu peluang bisnis, terus alasannya nggak mau join kan, aduh aku nggak bisa ngomong kayak Cimelani itu yang bawain presentasi itu. Aduh aku ini izin kalau ketemu sama orang tuh rasanya ya apa gitu, langsung gemeter semua, hilang semua, mau ngomong apa gitu nggak bisa gitu ya. Itu jangan dijadikan alasan bagi teman-teman semua untuk mau merubah hidup gitu loh. Ya, jadi ternyata kendala-kendala itu tidak berlaku di sini. Ya, Pak Tommy ini penghasilannya 80 juta per bulan. Driver Grab, men. Emang bisa jadi driver Grab penghasilannya segitu? Ya, nggak mungkin. Mau nggak tidur kerjanya 24 jam, nggak mungkin. Gitu. Terus berikutnya Bu Reni. Oh, Bu Reni ini luar biasa sekali juga ya. Dari background seorang penjual donat. Ya, beliau ini cuma punya mimpi. Pengen punya rumah yang ada meja makannya gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kalau anak-anaknya itu punya teman atau punya pacar gitu tuh ada tempat duduknya. Gitu ya. Jadi impiannya sangat sederhana tetapi dia punya impian yang sangat kuat sekali. Sehingga pada saat dia mengenal bisnis ini, dia mau jalankan ini dengan cara yang luar biasa. Ya, dengan motivasi yang luar biasa, nggak pernah patah arang. Yes, pokoknya setiap hari itu kita kerja, perkara nanti hasil atau ditemukan siapa orang-orang yang akan kita bantu. Ya, di sini kita punya prinsip ya bahwa kita kalau mengenalkan bisnis ini kepada orang itu kita membantu mereka. Jadi bukan mengambil keuntungan mereka, tapi kita membantu mereka. Nah, di sini itu yang menjadi motivasi kita bersama. Gitu. Nah, sekarang Bu Reni ini sudah punya rumah, ya, sudah punya mobil, plus income 50 juta per bulan. Wow, enggak sih? Gitu loh, ya. Kemudian lanjut. Berikutnya Bu Rosita, seorang penjual jamu keliling. Ya. Ini saya nggak tahu ini jual jamunya pakai gerobak yang didorong atau pakai digendong, ya toh.
Cuma saya bayangkan aja rasanya ya wis, atau dijual online saya nggak ngerti ya. Pokoknya pasti capek lah yang namanya jualan, apalagi kalau misalnya jamu itu kita bikin sendiri, gitu ya. Nah, tapi setelah mengenal bisnis ini, Bu Rosita juga mulai berpikir bahwa dengan tenaga yang misalnya saya kerja untuk jualan jamu ini 10 jam sehari misalnya, saya pakai tenaga saya ini di bisnis ini, saya bisa menghasilkan berapa? Ya. Jadi di sini teman-teman diajak untuk berpikir smart, bukan work hard, bukan bekerja keras, tapi bekerja pintar itu bagaimana. 10 jam yang kita gunakan waktu untuk kerja di pekerjaan kita sekarang, kalau misalnya digunakan di bisnis ini, bisa menghasilkan berapa kali lipat income-nya. Kenyataannya sekarang, Bu Rosita penghasilannya 30 juta per bulan. Dan ini akan terus selalu bertambah. Ya, karena kalau orang sudah ada di AFC ya, sudah ada di bisnis kita ini, itu nggak akan mau berhenti kalau sudah memiliki penghasilan yang seperti ini. Timnya pasti akan terus berkembang. Itu dan kemungkinan pekerjaan utamanya ini nanti akhirnya malah kebalik, jadi pekerjaan sampingan, dijalankan adiknya mungkin, dijalankan keluarganya mungkin, dan yang lain-lain tetap yang Bu Rositanya tetap fokus untuk memperbesar timnya yang ada di AFC, tim kita di Winners AFC. Kemudian saya cerita sedikit mengenai background saya. Ya, saya sebelum di sini gonta-ganti pekerjaan udah cukup banyak. Mungkin sudah banyak yang mendengar cerita kisah saya. Tapi cerita saya malam hari ini teruntuk kepada orang yang masih belum pernah mendengar apa itu tim Winners dan apa itu AFC. Ya, jadi saya seorang yang sangat anti MLM. Jadi kalau teman-teman lihat background yang dipunyai di tim yang join dengan tim Winners ya, itu berbagai macam kan. Kita bisa lihat dari menengah bawah, bisa juga kita melihat dari ada yang join itu menengah atas juga gitu. Jadi nggak semuanya oh pekerjaan ini berarti untuk orang-orang yang menengah bawah baru bisa. Enggak juga. Ya, jadi kayak ini ada siapa namanya? Ari, mahasiswa, tapi penghasilannya bisa segitu gitu loh. Saya sih kelihatannya pengusaha gitu ya. Kelihatannya pengusaha. Iya sih, kalau misalnya mau buka toko roti, beli peralatannya aja tuh berapa teman-teman gitu. Modalnya gede sekali. Saya jalankan selama 7 tahun waktu itu, awalnya memang berkembang sampai 7 cabang. Tetapi saya tidak bisa tahan terhadap persaingan yang tidak sehat, ke satu. Kedua, saya nggak tahan terhadap penataan SDM gitu ya. Jadi dipinterin keluar. Ya mungkin karena saya nggak punya sistem yang bagus. Jadi kendala saya selama bisnis konvensional, itu kendala saya ada di cara menciptakan sistem yang benar di bisnis saya, itu saya gagal. Ya, padahal saya sudah panggil orang profesional untuk bikinkan sistemnya. Tapi tidak bisa up to date karena saya ada produksi, ada penjualan, ya. Jadi apa barang yang diproduksi itu ribet wis gak karu-karuan sudah. Bahan itu aja yang dimasukkan berapa macam. Ya dari mulai tepung, gula, telur, terus pengawet, pengembang wis aduh gak macam. Sudah gak karu-karuan gitu ya. Terus yang akhirnya membuat saya menyerah lagi juga karena biaya maintenance yang tetap sebesar itu, padahal income mulai menurun. Gitu ya. Nah, itu cukup bikin kewalahan. Apa yang mau diirit ini, apa yang mau diginiin, apa ya. Nah, itu akhirnya saya yang nggak bisa ngikutin, karena kalau pesaing-pesaing saya, mereka mainnya mengotak-atik ingredients. Gitu ya. Jadi dibikin kasih aja pengawetnya lebih banyak supaya apa? Rotinya nggak busuk-busuk gitu. Rotinya nggak busuk-busuk, biar 1 bulan, biar 1,5 bulan nggak busuk-busuk. Nah itu hati-hati teman-teman. Mau beli makanan itu ada harga, ada rupa, ada kualitas. Kalau kita cuma mau cari murah, ya akibatnya yaitu tadi, yang kita makan tuh semuanya chemical. Bahkan telur aja ada palsunya gitu loh. Dibikin bubuk, dibikin telur itu jadi bubuk, di bubuk itu prosesnya gimana dan isinya apa aja kita nggak tahu.
Nah, itu yang saya nggak bisa ngikutin, sehingga akhirnya saya udah nggak bisa, tutup aja. Karena saya makan roti itu, anak-anak saya makan. Roti tawar saya tempo hari lumayan ya, maksudnya penjualannya sangat sangat tinggi sekali. Dibandingin merek yang SA strip I itu tadi, saya masih bisa menyaingi lah sekitar 30% omset mereka. Padahal mereka kan pabrik besar ya, pabrik besar. Sedangkan saya ini semuanya saya kerjakan dengan peralatan mesin plus manual, tapi tidak mesin lining seperti itu yang terus otomatis berjalan otomatis di mana tenaga manusianya sedikit. Saya masih pakai tenaga manusia banyak. Singkat kata, gulung tikar, tak hitung 7 tahun kerja, berapa untung saya? Wadah, minus. Ya, jadi saya korbankan waktu, tenaga, pikiran, emosi, modal yang segitu gede, ternyata ujung-ujungnya minus. Setelah itu ngambek, saya nggak mau kerja. Ya udahlah, nggak usah kerja karena kalau ujung-ujungnya saya kerja bisnis konvensional ya begitu-begitu. Modalnya besar, maintenance-nya besar, belum lagi karyawan udah kita leskan, kita ajari. Nanti kalau udah pinter, belagu, gitu kan kebanyakan. Jadi akhirnya saya nggak mau terusin. Sampai akhirnya saya ditawari bisnis ini, teman-teman. Ketika saya ditawarin, begitu saudara saya datang ke sini bawa kotak kayak gitu, bawa produk, saya wis langsung kalau bahasa Jawanya apa ya, melengos ya, buang muka. Duh, wis pasti MLM, iki wis males sih ya. Karena apa? Stigma MLM di Indonesia buruk. Produknya itu murah, tapi pasti dijualnya mahal. Terus khasiatnya nggak ada. Jadi kayak beli itu sia-sia, ngomongnya tok aja kecap nomor 1 gitu ya. Tapi sepupu saya tuh nggak kehilangan akal. Karena kita masih saudara, produknya itu ditinggal di rumah. Setelah ditinggal di rumah, sama suami saya dicoba. Ternyata mengakibatkan sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi di suami saya. Kemudian di saya juga 4 bulan konsumsi SOP, tubuh saya ini yang semulanya sering kedinginan ya. Jadi kalau kita salaman atau apa pasti tangan saya dingin. Terus kalau ke mall saya lupa nggak bawa jaket, saya pasti beli jaket. Jadi lemari saya itu penuh dengan sweater dan jaket. Tapi 4 bulan setelah konsumsi ini, ada sesuatu yang terjadi. Saya mulai sering gerah badan saya, sering ongkep. Loh, kok biasa nih pakai jaket sekarang kok kepanasan gitu. Kenapa? Pertama nggak sadar. Saya mau konsumsi SOP ini hanya karena ingin wajah saya seperti suami saya gitu loh, kelihatan lebih muda. Tujuan saya cuma itu, karena saya nggak punya penyakit yang gimana-gimana gitu ya, nggak ada ya. Tapi loh, kok sekarang badannya enak kayak gitu. Ya, 4 bulan badan saya punya panas tubuh kembali. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ternyata SOP membantu apa? Membantu memperbaiki hormon yang ada di dalam tubuh saya. Jadi hormon ini udah enggak karu-karuan kan, usia 40 lebih itu sudah mulai kacau kan hormon. Lah dia stabilkan. Sehingga saya tidak mengalami obesitas. Padahal waktu itu saya sudah mengalami obesitas. Terus pelan-pelan dengan sendirinya berat badan itu akan menyesuaikan dengan keidealnya gitu loh. Tapi saya kembali lagi ngomong, ini bukan sesuatu yang harus didewa-dewakan. Ini adalah satu produk yang sangat bagus, tapi tetap pola makan, pola hidup jalan yang baik. Bukan terus makannya tambah ngawur, terus konsumsi SOP, nanti SOP kan memperbaiki. Nggak bisa. Kita memperbaiki rumah, tapi sambil tukang-tukang itu memperbaiki, tetapi terus ada yang nutui, ada yang mukuli, ada yang ngerusak. Beres emangnya rumah itu. Masa mau dandan-dandan terus? Kan ya enggak. Gitu ya. Ya, ilustrasinya seperti itulah. Ya, kemudian kita lihat lagi kesuksesan tim winners dari berbagai background. Bahkan ini ada yang namanya Pak Sukari ini ya. Pak Sukari ini seorang disabilitas tunanetra, teman-teman. Sekarang bisa memiliki penghasilan 30 juta per bulan. Nah, kita yang normal-normal ini gimana kira-kira? Berani nggak meraih impian kita? Berani nggak misalnya
mempercayakan kita kepada kendaraan yang memang terbukti gitu loh, bisa membawa kita kepada satu perubahan hidup yang lebih baik. Ya, banyak sekali background-nya. Ada yang ini saya bilang nggak cuma menengah bawah, ini ada Asanti juga, artis. Setelah beliau terbantu dari sakit autoimunnya, itu ya, autoimun itu nggak bisa sembuh ya teman-teman ya. Tapi paling tidak dengan mengkonsumsi SOP, tidak mengalami suatu ini loh, maksudnya nggak kumat-kumatan, ya, nggak sering kumat. Karena apa? Mulai badan itu dalam pelan-pelan sedikit-sedikit itu diperbaiki, terus diperbaiki, sehingga nggak sering kumat. Kalau misalnya tempo hari dia Asanti ini nggak konsumsi sama sekali, terus dia kena COVID sampai seperti itu, kemungkinan besar ya bisa lewat. Karena perbaikan nggak ada. Kita kalau menderita autoimun, setiap hari itu yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan yang semakin parah. Ya. Karena itu pentingnya konsumsi untuk hal-hal yang sifatnya bisa meregenerasi sel itu sangat penting untuk orang autoimun terutama. Ya. Terus dari berbagai macam background ya. Dan di sini mereka semua ini dari berbagai kalangan saat ini memiliki income yang cukup fantastis. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kita kalau udah join, kepingin, tertarik di bisnis ini, terus diapain gitu loh. Kadang ada orang yang udah join, ya udah jualan aja, sana jualan, ya belajar sendiri, kan gitu ya. Tapi kalau di kita punya banyak sekali support system dan tools, ya, di mana karena kita ini sudah tim yang besar sekali, ya, jadi kita ada table talk itu di mana-mana ada. Jadi tiap tim itu ada menyelenggarakan table talk. Table talk kan misalnya di kafe-kafe gitu ya, mengundang teman, terus di situ ada leader kita nanti membantu di sana, bantu menjelaskan, bantu ngasih motivasi dan lain-lain. Terus ada live training seperti saat ini, ya, lewat online maupun offline. Terus ada training juga yang namanya way of success, secara mungkin dikasih motivasi gitu ya, ada breakthrough, itu seperti kayak ada event-event di mana nanti kita dikumpulkan dan kemudian kita itu di training, dilatih, dibuka mindset kita lebih lagi di acara-acara winners yang biasanya diselenggarakan bisa 1 tahun 2-3 kali. Acara besarnya ya. Tapi kalau acara hariannya, acara mingguannya itu ada. Nah, itu nanti kalau misalnya setelah mendengarkan ini langsung aja menghubungi yang ngundang dan langsung join. Besoknya langsung akan dikasih tahu bagaimana the first day apa saja yang harus dilakukan. Nah, langsung action teman-teman, langsung action, langsung dapat income karena income di sini harian. Ya. Terus tim winners ini sudah ada di Indonesia, sudah banyak sekali ya, hampir di seluruh setiap provinsi kita ada. Terus kalau di luar negeri, di Malaysia, Australia, Korsel, Jepang, Arab, Kuwait, Inggris, Perancis, Kanada, Mesir, dan kemarin saya juga dapat orang Cyprus. Ya. Terus berapa hari lagi nanti mau Zoom sama orang Armenia, gitu ya. Nah, jadi di sini keren banget. Kenapa sih? Kok bisa punya downline di luar negeri? Nah, kalau MLM yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa nggak punya orang-orang kita itu di seluruh dunia? Nah, nanti ini akan saya jelaskan pada saat jelasin AFC ini, ya. Jadi memang AFC ini adalah merupakan perusahaan farmasi ya teman-teman. Jadi dia bukan perusahaan MLM, ya, jangan khawatir. Dia bukan perusahaan MLM. Jadi sudah 53 tahun berdiri, go public ya. Tetapi perusahaan ini sebenarnya punya kalau ini masih anak perusahaan, jadi masih ada atasnya lagi yang namanya Honso, itu udah 200 tahunan. Bisnis di Jepang itu seperti itu. Jadi diwariskan turun-temurun dan makin lama makin generasi yang baru juga dengan inovasinya, dengan ilmu-ilmu teknologi yang lebih baru, lebih maju gitu ya. Sehingga ada AFC ini yang sudah 53 tahun go public. Pada saat saya join di bisnis ini teman-teman,
sahamnya AFC ini masih separuhnya ini, sekitar 410, 420 ya. Terus setelah 2 tahun berkiprah di Indonesia dengan sistem direct selling, ternyata bisa mengangkat saham ini 100%. Ini yang akhirnya membuat Pak Asayama yang punya, ya, Asayama Family Club itu AFC singkatannya. Pak Asayama ini heran, ya, karena AFC ini orang Jepang itu kan mengikuti budaya yang ancient ya, yang kuno gitu loh. Jadi sistemnya kalau di luar Indonesia, produk-produk AFC ini dijual retail di Watson dan di Guardian, di drugstore seperti itu. Di toko-toko suplemen kayak gitu-gitu ya. Di luar negeri seperti itu jualannya. Tetapi pada saat dimasukkan ke Indonesia, ini dipakai strategi marketing yang berbeda. Dipakailah sistem direct selling itu. Nah, pada saat pakai sistem itu terbukti dalam waktu 2 tahun itu bisa membawa AFC Indonesia itu mengalahkan China yang waktu itu penjualannya nomor 1 dunia. Ya, jadi Pak Asayamanya terbelalak kaget, weh gitu ya, sedahsyat itu ya memang sistem multi level marketing atau direct selling itu. Sehingga akhirnya Indonesia diberikan hak privilege untuk memegang MLM-nya ya. Jadi kalau misalnya tempo hari saya sempat dengeran YouTube-nya Pak Ernest ya, ownernya, itu mengatakan bahwa Singapura itu minta produk SOP Subarasinya kita ini teman-teman. Ya, minta dikirim, minta sama Pak Asayamanya langsung. Nggak bisa. Ya, bagusnya lagi orang Jepang itu kalau berbisnis komitmennya sangat tinggi. Jadi apa yang sudah menjadi agreement both side ya, kedua belah pihak itu tetap dijalankan. Jadi kalau misalnya Singapura mau minta SOP Subarasi, ya cari orang Indonesia yang udah join sama ini sistem marketing ini gitu loh. Ya kamu lewat sana, nggak bisa langsung bypass ke Pak Asayamanya, nggak bisa. Karena itu kita diberi kesempatan teman-teman untuk bisa punya jaringan kita untuk network kita ini ke seluruh dunia. Saat ini sudah dibuka Malaysia ya. Jadi bagi teman-teman yang punya kenalan di Malaysia udah bisa tawarkan bisnis ini di sana. Kemudian selanjutnya Amerika dan kemudian negara-negara yang lain berikutnya. Loh kalau misalnya masih belum kok Cemelani bisa punya di Cyprus, terus tadi itu kok bisa ada di Korea Selatan, di mana. Ya kalau cuma untuk pengiriman produk atau apa bisa. Ya, terus aplikasi kita ini juga bisa dipakai di seluruh dunia ya, bisa install di App Store. Jadinya seluruh dunia bisa pakai, tetapi caranya, harganya itu jadi lain karena tiap negara itu berbeda-beda. Tempo hari saya sempat pernah kirim ke Kanada, ternyata yang terima barang kena pajak cukai. Ya, kena pajak cukai. Kenapa? Karena masih dikirim dari Indonesia. Tapi ada negara yang nggak pakai cukai, gitu loh. Ya karena belum ada country stokis yang dibuka di sana. Yang sudah dibuka sekarang ini masih Malaysia. Jadi teman-teman yang punya calon partner yang bisa mau kita ajak kerjasama di sana, udah bisa karena barang langsung dari Malaysia ke orang-orang di negara tersebut. Jadi lebih murah daripada kalau dikirimkan lewat Indo. Nah, produknya apa? Ya, kalau ditawarin MLM teman-teman, kita yang harus kita lihat tuh cuma 3. Ya, cuma 3 ini aja. MLM boleh nawari kita lah. Si A nawari MLM A, si B nawari MLM B, si C nawari MLM C. Tapi saya minta teman-teman berpatokan kepada 3 hal. Yang pertama, perusahaannya ini perusahaan apa? Ya. Kalau masih perusahaan MLM aja, cari tahu dong apa sih kelemahannya kalau kita join sama satu perusahaan yang perusahaannya itu perusahaan MLM. Ya, karena biasanya mereka itu bisa mempermainkan ingredients di mana kalau misalnya untuk bayar komisi-komisi member-membernya kurang, mereka bisa otak-atik ingredients-nya. Ini dikurangi, itu dikurangi, sehingga kualitasnya akhirnya berubah. Seperti itu.
Tetapi di kita ini join dengan perusahaan farmasi ya yang sudah go public. Dia adalah perusahaan raksasa. Ya, dan produk yang dibuat oleh mereka semuanya memiliki paten manfaat. Kalau kita bicara produk AFC, maka kita harus bicara produk yang manfaatnya sudah dipatenkan. Ya, jadi jadikan ini standar teman-teman. Kalau ditawari produk-produk yang bejibun di luar itu kan macam-macam sih. Semuanya kan pasti kecap nomor 1. Standarnya ini dipakai. Punya paten manfaat enggak? Terus perusahaannya apa? Perusahaan apa? Gitu loh. Kalau perusahaan itu perusahaan farmasi, pastinya dalam setiap waktu itu penelitian selalu berjalan. Karena mereka memang punya lab-lab yang memang dikhususkan untuk penelitian itu. Kan pangsa pasarnya bukan cuma Indonesia, dia juga ada penjualan yang retail kan di luar negara lain kan. Tapi produknya nggak sama ya. Produk di luar negeri dengan yang ada di Indonesia ini nggak sama. Nah, itu kita harus lihat secara perusahaan, secara produk, dan kemudian secara sistem. Kalau perusahaan bagus, produk bagus, sistemnya nggak bisa bikin kita dapat duit, nggak bisa bikin kita kaya, ya ngapain? Karena itulah, ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau dulu saya banyak sekali ditawari MLM gitu ya paling saya cuma coba produknya. Yang benar-benar bagus, produknya ya udah saya pakai sendiri aja. Tapi apakah ada keinginan untuk menjalankan? Belas. Sama sekali nggak ada. Karena tak lihat yang sukses berapa persen sih dari semua yang ikut. Gitu loh. Ternyata nggak banyak. Yang sukses ya itu aja gitu. Nggak nambah-nambah gitu kan. Jadi berarti sistemnya itu tidak bisa membawa kesuksesan yang secara merata. Itu. Ya, jadi teman-teman perhatikan itu. Ya, produk-produk AFC ini selalu inovasi ya, teman-teman. Nanti bulan 6 Utsukushi ini akan upgrade menjadi Utsukushi Gold. Ini. Di mana yang patennya awalnya 3, nanti bisa menjadi 8 paten. Kalau kita bicara tentang paten, itu adalah penelitian yang paling tinggi. Ya, kelasnya sudah yang paling tinggi. Keluar yang namanya paten manfaat. Diujikan kepada 100 orang, 100 orang ini harus mendapatkan manfaat seperti yang tertulis di bawah ini. Kalau SOP Subarashi dapat manfaatnya cell regeneration, improve blood circulation, anti hipertensi, anti penggumpalan darah, itu pasti dapat. Loh, kalau yang darahnya enggak gumpel, ya enggak apa-apa, dia akan memperbaiki yang lain. Dari kita bicara dari efek sel regenerasi ini aja, saya nggak bisa berhenti ngomong 5 jam ini nanti. Ya. Jadi sel regenerasi itu seluruh tubuh lah intinya, karena seluruh tubuh kita terdiri dari sel. Kalau kita konsumsi ini terus-menerus, dan seluruh darah kita mengandung nutrisi ini, ya alamat seluruhnya akan diperbaiki. Ya. Kemudian Utsukushi, itu paten manfaatnya 3 ini. Jadi pasti dapat manfaat ini. Kalau pas ada yang kena tumor gitu misalnya, konsumsi ini dengan takaran yang tepat, itu tumornya mengecil. Ada yang sampai kering, mengering, lepas gitu ya. Terus untuk aktivasi imun, kemudian untuk terapi untuk orang yang hepatitis C supaya tidak mengarah ke sirosis hati. Bahkan ada yang sudah sirosis hati masih tetap kebantu dengan konsumsi Utsukushi. Kemudian Sensei suruh serum wajah. Serum wajahnya ini nggak cuma untuk wajah, tapi bisa dipakai menjadi serum untuk rambut. Jadi orang-orang yang biasanya cowok-cowok itu ya umur berapa kan sudah banyak yang botak-botak itu. Nah itu dikasih serumnya ini, rambutnya cukul lagi teman-teman, tumbuh lagi. Asal bukan yang botak, licin, cincin, sudah nggak ada rambutnya sama sekali. Itu berarti akarnya sudah mati. Itu nggak bisa. Kemudian nanti kita akan keluar produk-produk baru ya, Hikari ini untuk mata dan otak, Nozomu itu untuk cancer dan untuk beauty and slim. Jadi nantinya kita akan diramaikan dengan produk-produk baru juga, di mana akan semakin membantu masyarakat Indonesia, terutama yang cancer ini sudah yang
yang menanti-nanti itu udah banyak sekali. Ya, bayangkan sekarang ini dunia kesehatan yang paling up to date saat ini ya, yang paling terbaru, itu semuanya sudah meneliti ke arah penyembuhan dengan nutrisi. Ya, penyembuhan dengan nutrisi. Kenapa? Karena manusia ini kalau makan banyak yang nggak ada nutrisinya. Gemuk sih, tapi kurang gizi. Kenapa? Yang dimakan makanannya olahan semua. Nggak ada yang sehat. Ya, terus minuman-minuman kekinian itu yang mengandung gula begitu banyak, itu adalah sumber penyakit. Ya, kalau udah kayak begitu, yang sakit kanker, lihat aja penelitiannya. Setiap tahun semakin menunjukkan persentase yang sangat tinggi. Nah, ini tugas kita gitu loh teman-teman, bantu mereka dengan produk-produk yang segini bagus, ceritakan sama mereka, ini loh ada, bisa bantu. Itu. Kalau ada orang ngomong, aduh mahal, ayo kita compare. Ya, kita compare. Kalau misalnya udah masuk rumah sakit, operasi dan lain-lain, di kemo tuh nggak enak loh. Tanyain sama si Joshua tadi, nggak enak belas. Ya, jadi nggak cuma dari beban secara finansial yang kita tuh sengsara, tetapi juga dari segi mental gitu ya, nggak enak semua, bisa stres, bisa pokoknya nggak enak semua. Karena saya pernah merawat papa saya selama 7 tahun itu sakit stroke di rumah saya, yang sudah lehernya dilubangi, yang sudah lumpuh total. Papa saya meninggal bulan 5, produk ini baru muncul bulan 7. Di depan saya, munculnya bulan 7. Saya waktu itu cuma berpikir gini, seandainya waktu itu papa saya sempat gitu loh. Sempat konsumsi ini 1 tahun aja sebelumnya gitu ya. Mungkin beliau meninggalnya nggak seperti itu gitu loh, di mana sudah mengalami berbagai macam komplikasi. Karena apa? Karena obat teman-teman. Ya sekarang dihitung aja. Sakit stroke 7 tahun, saya habis 2 rumah untuk biaya papa saya. Plus nggak sembuh, plus komplikasi. Yang benar aja, kan gitu ya. Obat yang diminum segebok. Ada yang bocor nih, suaranya ada yang bocor. Gitu. Jadi ditelaah lagi dengan konsumsi produk-produk yang organik dengan penelitian yang ter-up to date, ya penyembuhan dengan nutrisi, nggak ada efek samping yang akan kita alami dengan konsumsi jangka panjang dan sebanyak apapun. Itu ya, paling kalau kebanyakan mencret, ya kita minum apapun lah, minum susu kebanyakan ya mencret, minum coklat, makan coklat kebanyakan ya mencret, makan apapun kebanyakan ya sakit perut, gitu ya. Jadi kita harus tahu takarannya berapa ya kita konsumsi ini ya yang tepat. Itu kita cari tahu sendiri takaran itu. Di samping ada saran juga nanti dari leader-leader kita. Tapi takaran itu jangan dijadikan patokan lah istilahnya. Karena kenapa? Kalau rasanya kurang cepat atau kurang merasa seger gitu ya, berarti kurang, tambahin aja. Tapi nggak akan menimbulkan efek samping. Ya, ini tadi testimoni yang sudah dibawakan oleh Cimeri ya terhadap anaknya Joshua. Ngeri nggak teman-teman gitu loh. Kalau udah sakit seperti ini, tanya nanti ya sama Cimeri berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Lah, sedangkan dengan mengkonsumsi produk kita ini nggak cuma disuruh beli, tapi sama AFC dikasih solusi. Bagaimana kita bisa dapatkan produk sekelas Wahid kayak begini dengan gratis plus Anda dikasih income. Ya, jadi kalau kita mau lihat testimoni, cari aja di YouTube itu banyak banget. Tapi testimoni yang terbaik adalah testimoni di mana kita mengenalkan produk itu sendiri kepada orang-orang di sekitar kita dan kita melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana orang-orang yang sakit seperti ini akhirnya terbantu. Kalau teman-teman nggak percaya, cari tetangga-tetangga ya, yang sakitnya parah-parah nih, kayak gini, diabetes, yang kakinya udah busuk kayak gini. Nah, kasih tuh, sarankan untuk konsumsi ini.
itu cepat sekali akan terbentuk jaringan-jaringan baru di luka-luka yang sudah lubang-lubang ini. Itu yang akan membuat kita menjadi terbelalak bahwa betapa dahsyatnya produk-produk AFC ini. Nah, keuntungan berbisnis dengan kita apa? Ya, kalau dibandingin dengan MLM lain. Yang paling enak ini loh, yang pertama ini. Nggak ada tutup poin. Karena itu banyak leader-leader besar ya, di luar sana leader-leader besar dari MLM lain, itu banyak yang tertarik untuk gabung di bisnis kita, AFC ini. Kenapa? Karena tidak ada tutup poin, teman-teman. Tutup poin itu nggak enak. Oh, seandainya kita jualan ya, omsetnya udah lumayan nih, udah sekian, gini. Ternyata ada target yang harus kita kejar setiap bulannya. Nah, kalau target itu nggak bisa kita kejar, kita harus tutup supaya komisi kita keluar. Untuk berikutnya sisa produknya kita reboot jualan lagi gitu loh. Sehingga akhirnya bisnis MLM adalah bisnis reboot jualan produk. Ya, reboot jualan produknya sendiri. Saya dulu pernah ikut di salah satu MLM tapi nggak jalanin sih. Ya cuma konsumsi sendiri, tapi ya gitu ditunjukin, kamu kalau ngambil sekian ya nanti bisa dapat potongan sekian loh. Gini nanti dapat hadiah ini lagi. Alamat awal bulan saya tidur sama sabun. Itu sabun di kamar banyak banget. Aduh, nggak habis-habis selama berapa tahun itu. Kalau bisa tak makan gitu, tak makan gitu. Terus kemudian membership selamanya, ya, nggak perlu harus daftar lagi untuk kadang kan biasanya ada yang membernya dibatasi sampai sekian lama. Nanti kalau misalnya hangus harus daftar lagi jadi member lagi baru keluar biaya lagi seperti itu. Kalau di kita membership berlaku selamanya. Kemudian nggak ada target, ya, karena apa? Udah digaji harian kok. Hari ini kita mengenalkan kepada orang bisnis atau produk, orang itu join, besok kita sudah dapat income. Ya, jadi tidak ada target yang sampai harus nggak bisa tidur, nggak ada. Itu tergantung kita. Pokoknya kalau kita kerjanya benar, tim kita bagus, cara membinanya, nah, itu kita kerjanya itu enak gitu, nggak pakai spot jantung. Kemudian dapat jalan-jalan gratis, ya, dan potensi income puluhan sampai ratusan juta per bulan. Ya, bahkan ada salah satu leader kita yang penghasilannya udah 1 M per bulan. Tuh. Ini kalau ngomong mahal, produknya kok mahal, ya. Kalau udah kena penyakit 3 ini, siap-siap aja. Itu kantong jebol semua, tabungan langsung mau nggak mau harus dikeluarkan. Aset mau nggak mau harus dijual. Seperti saya tempo hari. Waktu mau jual aset, kan nggak bisa tuh. Mau jual rumah sekarang, besok laku. Masih nunggu. Sedangkan biaya ini sudah begitu besar. Kalau orang yang sakitnya stroke kayak papa saya, sewaktu-waktu bisa kolaps kan, bisa-bisa tahu-tahu kejang karena ada aja gantian yang infeksi. Nggak tahu infeksi saluran kencingnya, nggak tahu infeksi nanti paru-parunya, kayak gitu tuh gantian terus. Dan karena nggak bisa jalan, setiap mau ke dokter harus pakai ambulans. Tahu biaya sewa ambulans berapa gitu loh, pulang pergi. Aduh, pokoknya nggak bisa dihitung ya. Sampai akhirnya 2 rumah yang dikorbankan untuk sakit. Jadi bijak-bijaklah kita dalam segala hal. Jaga kesehatan itu penting. Ya, menjaga kesehatan tuh mahal. Beli makanan sehat tuh nggak murah loh, teman-teman. Kayak saya pagi sarapannya apa? Oatmeal sama chia seed sama susu almond emang itu murah? Nggak murah, teman-teman. Tapi mau nggak mau saya harus konsumsi daripada nggak sama sekali itu loh. Kita makan makanannya olahan terus, itu nabung penyakit. Ya, sekarang usia waktu bapak saya masuk rumah sakit, di hadapannya itu ada orang yang sakitnya sama persis dengan papa saya, stroke. Mama saya nanya usianya berapa, karena kan udah pakai selang semua, mukanya ketutup selang, jadi nggak tahu kan mukanya gimana. Usianya 35 tahun, teman-teman.
Papa saya usianya waktu itu 73-an. Ya, 73 tahun waktu itu. Itu 35 sudah modelnya didandani kayak papa saya gitu. Aduh, bagaimana itu terus? Anaknya masih kecil-kecil. Terus istrinya harus jaga suaminya di rumah sakit. Terus yang bayar siapa? Pasti jual-jual sesuatu itu. Pasti juga menyusahkan orang tua itu. Gitu loh. Ya, jadinya kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalnya nggak mampu untuk biaya-biaya seperti ini, jaga kesehatan kita. Ayo kita sama-sama memiliki satu bisnis di mana tubuh kita bisa sehat, kantong kita pun juga bisa sehat. Ya, jadi jangan ada yang ngomong mahal, ya teman-teman. Ini sudah dibuktikan bahwa nggak mahal. Ya, jadi dengan kita mau terapi 6 bulan, produk-produk AFC ini kita konsumsi dengan senilai paling rendah 3,3 dan paling tinggi 21 juta rupiah, itu kita akan mendapatkan produk plus kita otomatis juga bisa mempunyai hak usaha untuk menjalankan bisnisnya. Ya. Kemudian produk-produk kita itu safety ya, natural, halal, nggak ada DNA babi, non GMO. Kalau orang sudah kena cancer, tumor, itu pasti nggak boleh makan makanan yang GMO, yang sudah di genetiknya di otak-atik. Ya, kayak misalnya kalau zaman dulu saya kecil nggak ada jagung manis, jagung ya udah gitu modelannya. Tapi sekarang jagungnya bisa manis gitu ya, jagung manis. Karena apa? Genetiknya di otak-atik. Itu kalau kita ada sakit cancer kayak gitu ya, tumor, itu nggak boleh makan makanan yang sudah di GMO. Nah, produk kita aman dari itu semua. Ya, juga punya sertifikatnya GMP, organik, halal. Terus yang terpenting ini, produk kita sudah memiliki izin yaitu MIMS, di mana dokter-dokter bisa mempreskripsikan, bisa meresepkan produk kita ini ya di rumah sakit. Jadi luar biasa, dokter-dokter pun sudah mengakui. Terus ada yang bilang gini, loh ini kan produk dari Jepang nih. Kan Jepang itu kan ada itu loh bekas ledakannya Hiroshima dan Nagasaki itu loh ya, sisa-sisa radiasi nuklir. Nah, ini semuanya bebas pencemaran, teman-teman. Bahkan teman-teman kalau beli ayam ataupun daging ataupun ikan di pasar, itu masih jauh lebih berbahaya daripada konsumsi produk-produk AFC. Kenapa? Karena di pasar itu nggak ada sertifikat kan? Emangnya setiap ikan di situ ada sertifikatnya. Gitu. Tapi produk-produk kita bahan bakunya kayak misalnya habis dari penangkaran ikannya ya, ikan bahan-bahannya mau masuk nih ke pabrik, itu semuanya ada penelitiannya semua dulu sebelum diproses lebih lanjut. Jadi semua harus bebas dari pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, pencemaran radiasi, dan lain-lain. Dan dokumennya selalu tersedia. Kalau di Indonesia juga sudah BPOM. Dan terlebih harus kita perhatikan bahwa BPOM kita ini RIML, yang membuktikan bahwa produk ini diimpor dari luar. Karena itu kodenya makanan luar. Sekarang saya mau kasih ilustrasi nih kepada teman-teman. Misal nih, kita punya uang 3,5 juta. Ya, kita mau bisnis jadi pedagang bakso. Di rombong kayak begini, di gerobak. Penjualan per hari katakanlah 100 mangkok. Keuntungan bersihnya per mangkok 3.000. Ya, kalau laku 100 dapat 300.000 per hari. Itu dilihat jualannya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, sekarang kalau misalnya ada cara yang lebih efektif, potensi income 500.000 sampai 1,5 juta. Itu setara dengan 100 sampai 500 mangkok. Kira-kira Bapak ini bisa nggak jualan 500 mangkok sehari sendirian? Dengan adanya kenaikan omset Bapak ini,
ya pasti akan membutuhkan modal yang lebih gede. Mangkoknya nambah, tenaganya yang biasanya dia bisa jualan sendirian, anaknya, istrinya suruh ikut semua jualan. Ya enggak sih? Karena kalau enggak mungkin dia bisa mencapai 500 mangkok. Seperti itu. Nah, di sini mungkin enggak mungkin. Dia nanti harus sewa tempat yang lebih besar, modal lagi untuk sewa tempat, modal lagi untuk meja, untuk kursi, dan lain-lain. Jadi modalnya enggak 3,5 juta. Tetapi di kita dengan modal 3,5 juta itu aja bisa membawa kita kepada perubahan hidup. Dengan apa? Dengan target utama kita itu bisa mencapai income 125 juta sampai 100 juta per bulan dulu. Ya, jadi kita akan ajari kalian nggak terus join di culno, dilepas, nggak. Tapi diajari sampai bisa untuk mendapatkan income 25 juta sampai 100 juta. Ya, kemudian dimentori, di coaching, pokoknya diajari sampai ngerti gitu loh. Kalau nggak bisa ya tanya terus sama leadernya, jangan nggak bisa diem aja. Kadang kita pun mau bantu, kalau yang dibantu nggak excited gitu ya kita kan nggak ngerti kesulitannya di mana. Jadi kalau sama-sama mau giat menjalankan bisnis ini, jadi antara upline dan downline-nya itu akan bisa bekerja sama dengan indah. Ya. Terus support system kita terbukti sudah mencetak berbagai macam orang dari berbagai kalangan, itu sukses menurut versi mereka masing-masing. Kemudian tim kita juga punya kontes-kontes yang keren. Ya, bisa dapat berbagai macam produk gratis, terus bisa nanti juga ada trip tambahan gitu ya, trip tambahan. Kalau kita nanti Oktober ada acara ke Bali kayak gitu-gitu. Ya, kontesnya keren-keren. Terus acara internal tim 1 tahun 4 kali ternyata ya. Terus personal development. Ini kalau teman-teman ikut ya seminar ya di kayak misalnya di punyanya Tung Desem lah, yang pokoknya motivator-motivator handal. Berapa jut itu uang yang keluar untuk investasi leher ke atas itu tadi. Tapi di kita free teman-teman. Jadi perusahaan nanti biasanya akan kerjasama dengan banyak motivator ya untuk melatih kita. Jadi nggak cuma dari tim saja, perusahaan juga membantu untuk memberikan training buat kita. Di samping tim kita sendiri pun juga banyak sekali personal development ya. Kemudian kita juga ada acara-acara charity. Jadi nggak cuma uang masuk, tapi kita juga diajari gimana caranya untuk berbagi dengan income yang sudah luar biasa yang kita dapat. 90% orang itu banyak gagal teman-teman di bisnis jaringan karena nggak tahu caranya. Tapi kita udah terbukti karena kenapa? Karena kita tahu caranya. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi malam hari ini, sudah nggak usah nunggu waktu lama-lama, nggak usah melajari ruwet-ruwet ya. Pokoknya join, action, cerita sama sebanyak mungkin orang, bantu mereka baik dari segi kesehatan ataupun finansial untuk join bersama-sama dengan tim winners. Oke, dari saya sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Kalau autoimun yang dikonsumsi hanya SOP Subarasi aja, apa di mix dengan UCU? Produk kita itu saling support ya teman-teman. Jadi memiliki fungsinya sendiri-sendiri sehingga dia itu saling support. Kan tadi manfaatnya beda-beda. Orang yang biasanya autoimun itu kan yang diserang adalah imunitasnya, gitu ya. Kalau misalnya ada nih yang banyak pertanyaan, oh ini kan autoimun itu kan imunnya udah bermasalah. Kalau misalnya dikasih ucukusi di mana
di mana apa namanya ini memperbaiki imun, apa nanti nggak bentrok gitu ya. Banyak orang itu yang takut A, takut B, takut C, takut D. Nah, saran dari dokter kita, dari dokter-dokter yang ada di ASC, kalau teman-teman semua takut, takut A, takut B, sebaiknya nggak usah. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa padahal bukan salahnya produknya, itu pasti yang di-blame adalah produknya. Ya. Jadi misalnya yakinnya sama SOP karena untuk regenerasi sel ya. Jadi autoimun itu kan selalu merusak, terus merusak. Bahkan yang kena jenis lupus ya, itu kalau sudah ada tanda seperti kupu-kupu gitu, itu sudah alamat usianya udah nggak panjang lagi. Ya, tapi dengan kalau misalnya takaran yang tepat kita balapan nih. Karena gini, sel yang tadi saya ceritakan ya, sel yang produksi, yang baru dengan sel yang mati, itu kalau kita sakit, yang mati kan akan lebih banyak lagi. Sedangkan yang produksi semakin sedikit. Nah, kalau takarannya SOP ini kita berani misalnya ditambahin gitu ya, sehingga supaya produksinya ini bisa ngatasi sama yang mati gitu loh. Nah, itu kasarannya ya. Secara maksudnya kesimpulannya itu saya bisa bilang umur usia kita itu diperpanjang. Terlepas dari kita jangan ngomong takdir Tuhan ya. Ini kita kalau ngomong dari segi ilmu pengetahuannya, penjelasannya secara medis itu seperti itu. Jadi dengan konsumsi lebih, secepat mungkin darah kita kasih nutrisi ini supaya dari setiap seluruh darah kita yang berliter-liter itu tadi di dalam tubuh kita, itu mengandung nutrisi ini, semakin panjang usia kita. Intinya kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Plus kalau mau sukses jangan cari alasan ya teman-teman. Karena di sini dari bukti yang sudah ada, dari berbagai macam background, itu sudah terbukti bisa. Ya, bahkan saya punya kenalan, pembantu rumah tangga teman saya pun bisa punya jaringan atau network para TKW di Malaysia. Jadi jangan, kalau di sini alasan nggak ada, nggak diterima. Ya, alasan di sini nggak diterima. Saya pun sekarang ya, kalau kita udah join lama di sini, kita akan semakin peka teman-teman. Orang yang kita prospek itu pantas nggak kita jadikan partner kita. Ya, jadi saya kalau prospek orang kayak tadi ya, tadi saya prospek dibantu sama Pak Bobi juga. Pak Bobi juga ikut waktu itu. Tadi siang. Dari caranya orang ini bicara, dari caranya menanggapi omongannya kita langsung bisa tahu gitu loh. Oh, orang ini kalau dijadikan partner keren nih. Sama kalau kita cari kongsian bisnis itu loh. Jangan asal teman-teman. Waduh, wis pokoknya ayo gitu dijadikan partner. Nggak bisa. Jadi kita harus pilih, ada kriterianya. Kriterianya ya orangnya mau kerja nggak? Ada yang cuma mau rebahan dapat duit, ya nggak bisa. Terus ada yang kayak dibandingkan dengan robot trading itu. Naruh duit terus bisa menghasilkan sendiri, ya nggak bisa. Di sini kita kerja, ini kerjaan halal. Ya, bukan kerjaan yang aneh-aneh. Ya, kerjaan kita ini halal semuanya, izin lengkap, disupport sama Kemendak, izinnya semua, ada sertifikatnya semua. Tinggal mau kerja enggak? Lah biasanya kalau orang merasa income 25 juta sampai 100 juta itu penting dan patut untuk diperjuangkan, ya walaupun ditolak orang sampai 1000 kali ya tetap jalan. Bagi saya ruginya apa sih? Enggak join lagi, enggak usah nggak usah keluar modal lagi, modal keluar cuma sekali, begitu balik modal, profitnya seumur hidup kalau masih mau tetap ngerjain. Seumur hidup. Dan kalau bisnis ini jaringan Anda sudah begitu besar ya dan menghasilkan pasif income, bisnis ini bisa diwariskan kepada anak cucu yang masih mau meneruskan. Yakin nih AFC lama, ada yang tanya begitu ya. Nah, yakin nggak ini lama, bisa lama di Indonesia? Kita sudah punya planning itu ya,
di perusahaan ya, sudah dibikinkan planning untuk bisnis 50 tahun ke depan. Untuk bisnis kita ini 50 tahun ke depan, teman-teman. Dan bisnis yang seperti ini nggak akan muncul tiap 40 tahun sekali. Jadi kalau saya saat ini, mohon maaf, saya bukannya mendewa-dewakan AFC, bukan, teman-teman. Saya pakai logik aja, logika kita dipakai. Kalau sudah standarnya MLM sekarang seperti ini, berarti yang tidak memenuhi ataupun yang lebih bulat, lebih mempersulit, ya udah nggak mungkin saya lirik, ya kan? Terus kalau yang datang baru, standar ini tidak sesuai, ya nggak mungkin saya lirik. Kecuali lebih bagus dari ini baru. Kalau sekarang, percaya saya, belum ada. Belum ada. Ya, malah sekarang dibuka Malaysia, ini semua excited mau kepingin melebarkan jaringan ke Malaysia. Satu negara lagi itu. Oh, ini tadi ada pertanyaan apa ya? Bentar. Oh, jadi jawabannya ke Pak Bimo tadi, nggak apa-apa konsumsi SOP Subarasi aja. Ya, bahkan kalau misalnya selama SOP 100 masih ada, combine aja sama SOP 100. Maaf mau nanya, ini kan udah banyak bukti sembuh kondisinya. Jadi kalau kita kasih tahu orang sakit, caranya gimana? Bilang produknya menyembuhkan atau gimana? Gini ya teman-teman, kita nggak boleh overclaim. Dalam artian gini, sebenarnya produk ini bukan menyembuhkan. Ya, jadi nggak boleh bilang minum ini nanti sembuh, nggak boleh itu. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, karena yang menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Ya, jadi yang diperbaiki itu adalah stem cell. Ya, stem cell diperbaiki supaya bisa produksi sel-sel baru. Nah, sel-sel baru ini yang misalnya di ginjal yang rusak, itu nanti pelan-pelan kalau ginjal rusak berarti selnya kan banyak yang mati. Banyak yang mati, banyak yang semaput-semaput gitu ya, udah banyak yang kolaps-kolaps mau mati gitu. Nah, ini diperbarui lagi supaya fungsinya nanti pelan-pelan akan kembali ke normal. Lah yang memperbaiki itu siapa? Ya selnya kita itu. Jadi yang menyembuhkan bukan produknya, tapi tubuh kita sendiri. Gitu. Jadi sifatnya produk AFC ini adalah sebagai pembantu untuk men-trigger stem cell kita supaya produksi lagi. Yang sudah 30 tahun sudah mulai slow itu, nah dipercepat lagi. Dibikin normal. Karena itu kalau kita ikut terapi yang 6 bulan tadi ya teman-teman, 6 bulan konsumsi wis 2 subah 1 utsu. Jangan yang 2 box kelamaan. 2 subah 1 utsu 6 bulan. Usia Anda mundur 15 sampai 20 tahun. Itu udah saya buktikan sendiri. Jadi nanti kalau konsumsi 6 bulan nggak usah pakai cerita. Kadang ya kan ada orang yang memang mau bisnisnya cerita. Nggak usah cerita. Tapi orang-orang yang sering mungkin ngelihat kita akan tahu dengan sendirinya perbedaannya kita konsumsi sama nggak konsumsi. Terus tadi ada untuk testimoni kanker otak yang sudah dioperasi, bisa dikasih produk AFC. Oh ya bisa banget. Ya, jadi gini, kalau saya sih nggak pernah ada batasan untuk menggunakan produk ini gitu ya, nggak ada batasan-batasan. Cuma kan ada orang yang sukanya khawatir, takut ini, takut itu. Kalau misalnya habis operasi, nanti dikasih sesuatu yang mengandung salmon apa nggak pendarahan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya takut, jangan dulu. Biarkan lukanya, pendarahannya berhenti dulu. Habis berhenti, konsumsi ini. Nggak apa-apa. Tetapi kalau orang yang sudah ngerti ya cara mainnya ya, oh ini
untuk regenerasi sel supaya lukanya cepat sembuh, cepat nutup, pulihnya lebih cepat. Nah, itu pasti nggak ada takutnya sama sekali. Karena kita ini nggak makan ininya, nggak makan omega 3-nya yang sifatnya bisa mengencerkan darah dan lain-lain, tidak ya. Yang kita ambil ini adalah asam amino, peptidanya. Asam amino. Jadi tidak ada pengaruh bagi orang yang darahnya sudah encer jadi tambah encer kayak gitu, enggak. Kita memulihkan dari yang tidak normal menjadi normal. Ada lagi pertanyaan? Terus untuk acara kita berikutnya ya ke depan, ini untuk hari Jumat. Mana? Bentar ya teman-teman. Untuk hari Jumat kita ada acara Zoom di mana ada testimoni dari Bapak Kiki ya, penderita Bell palsy dan pernah stroke ringan. Kemudian disertai testimoni juga dari Bapak Rudi yang di mana beliau adalah ex-MLM. Beliau adalah juga seorang yang sangat pemalu, tetapi join di AFC, penghasilannya dalam 1 tahun ini sudah bisa mengumpulkan 300 juta. Ya, dan kemudian besok speaker keduanya akan dibawakan oleh leader kita, Pak Eka Yanto, Busidu kita. Bell palsy itu apa? Ini ada yang tanya. Itu yang ininya ketarik itu loh Pak, CC Pak. Ketarik CC perot itu loh Pak. Itu namanya Bell palsy. Biasanya kalau ya? kita ketampek angin di satu sisi gitu ya, ketampek angin, terus tahu-tahu bisa menceng itu. Sarafnya akhirnya bisa tarik. Jadi hati-hati sama kipas angin, sama AC, itu jangan langsung berhadapan sama tubuh kita. Kalau pas gak tepak sarape, mengsle nanti. Ada lagi? Apa sudah bosen? Kalau udah bosen, maksudnya 2 subah 1 usu per hari selama 6 bulan. Betul. Nanti setelah 6 bulan baru dikurangi 1 subah 1 usu. Atau mau diselang-seling, hari ini subah, besok usu, besok lusa subah, besok lusa usu, nggak apa-apa. Tapi 6 bulan itu yang efektif. Jangan pedot. Itu formula yang saya selalu sarankan sama member-member saya. Kalau 1 itu kurang. Zamannya saya pertama join ya, produknya masih 1 SOP 100. Ya. Itu aja minumnya 2 saset kan sehari kan. 1 rubi itu dapat 2 kotak kan untuk 1 bulan. Jadi sehari konsumsinya udah 2 SOP gitu loh. Nah, ketambahan usu, kalau misalnya kita mau imun kita diperbaiki, nggak gampang sakit, sekarang kan virus di mana-mana. Ya, dikonsumsi usunya. Terus usu kan juga memperbaiki usus kita, di mana dia probiotiknya, 1 saset ini aja 1 triliun probiotiknya. Cari deh di luaran produk-produk probiotik. Ada yang bisa 1 triliun nggak? Nggak ada. Adanya 1 miliar. 1 miliar itu 1 triliun berapa miliar itu? 1000. Itu kalau misalnya kita mau minum Yakult itu setara sama 1000 botol Yakult. Tadi ada yang tanya tentang apa itu tadi? Infeksi otak berakibat stroke separuh, dikasih subah aja apa sama usu. Kalau untuk pertolongan pertama, boleh deh dikasih subah saja, ya. Tapi untuk kalau misalnya stroke ini berakibat efeknya itu terus masih ada terus gitu ya, masih ada terus. Misalnya kalau lumpuh itu kan agak susah, kalau pecah pembuluh darah di otak itu agak susah. Itu sebaiknya usu tetap dikonsumsi. Kenapa? Karena orang kalau udah stroke itu gampang sakit yang lainnya. Karena apa? Sakit kan daya tahan tubuhnya menurun terus, apalagi ditambah stres.
Orang stroke itu kasihan loh, teman-teman. Aduh, saya kalau ngomong kayak gini aja udah harus nyelimur-nyelimur gitu ya. Kalau enggak kayak ingat-ingatan yang dulu gitu nggak enak semua. Apalagi kalau udah sampai dilobangin leher itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan selangnya ini kateter, sonde ya untuk masukkan makanan cair, terus bawa di kateter. Itu setiap 10 hari sampai 2 minggu sekali kan harus diganti supaya nggak infeksi. Itu kalau ganti kateter itu kayak saya ngelihat kayak ayam dipotong gitu loh, bisa ngejer gitu. Makanya aduh, jangan sakit. Sehat itu mahal. Kalau masih 3,5 juta, dikasih solusi kok. Kita bisa dapat bisnisnya, kita bisa gratis minumnya. Jangan ngomong mahal sudah. Nanti kalau sakit gak karu-karuan. Itu yang hidup bisa jadi kayak zombie. Yang ngerawat ini loh bisa jadi kayak zombie, kayak nggak hidup. Napas saya selama 7 tahun tuh berat terus ngeliatin orang sakit gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Konsumsi 2 suba untuk pagi, 1 susu malam atau gimana? Untuk masalah cara minum ya teman-teman. Jadi kembali lagi produk AFC itu bukan obat. Jadinya nggak ada batasan-batasan untuk bagaimana kita mau pagi, mau malam, terserah. Pokoknya yang paling baik perut kosong. Pagi hari penyerapan tubuh bagus-bagusnya itu antara jam 5 sampai jam 9. Kalau malam jam 5 sampai jam 7. Benar ya? Jam 5 sampai jam 7? Ya. Nah, itu selang-seling mau usunya di pagi atau SOP-nya di malam terserah. Ya. Kita lihat nanti kadang ada orang-orang tertentu yang mengalami healing krisis atau reaksi yang bisa kita rasakan, reaksi tidak enak dari perbaikan tubuh yang bisa kita rasakan. Kadang ada. Kalau saya dulu minum SOP pagi kan ya, itu jam 11 itu saya kebelet ngantuk. Ngantuk itu nggak bisa ditahan. Ngantuk pol. Jadi saya mau naik ranjang itu lari, teman-teman. Takut itu tergeletak jatuh, bukan semaput tapi ketiduran. Ngantuk pol. Nah, kalau kita mendapatkan efek ngantuk di siang hari setelah minum konsumsi SOP, ya diwalik, kasih di malam. Usunya yang di pagi. Sesimpel itu, karena kita bukan obat, jadi nggak ada aturan-aturan yang baku. Ya, kalau malam di bawah jam 9. Ya, pokoknya perut kosong lebih bagus ya. Oke, semuanya udah terjawab. Anak saya kecelakaan kakinya di lindes base untuk bagusnya kasih utsu atau wah. Ini kalau urusan kelindes-lindes ini mungkin Bu Lia bisa bantu jawab ini. Bu Lia waktu kecelakaan tempo hari minum apa Bu Lia? Ini ada yang kecelakaan. Hah? Suba sama Utsu. Suba sama Usu berapa-berapa? Kalau dulu waktu itu kan saya bukan intens ke kecelakaannya. Intensnya kan yang lain. Iya. Untuk saya kan untuk anti-aging atau uji misalnya. Jadi waktu itu saya pertamanya inti minumnya 2 utsu, 2 suba 1 utsu. Waktu di awal. Ya. Sekarang sana Juga cuma satu-satu aja juga sih. ya. Separah apa ya? Separah apa juga Iya, ya? iya. Itu bisa pulih berapa lama itu Bu Lia waktu sesudah konsumsi itu? Saya kan nggak terlalu perhatiin ya sih. Cuman saya rutin tuh mungkin 1 tahunan kali ya. 1 Terus tahunan ya. baru nyadar kalau itu enak gitu. Kan dulu pertama kali ini kan jalan saya rada pincang gitu kan. Iya. Terus lama-lama ini enakan gitu. Nggak terlalu pincangnya. Sekarang malah nggak terlalu kelihatan pincang gitu. Iya.
Apalagi kalau misalnya yang diserang itu tulang ya, tulang kalau sampai dislokasi atau karena efek dari lindasan itu, waduh itu memang butuh waktu sih. Cuma antara Iya, minum sama nggak minum itu pasti beda. Kalau iya, nggak minum mungkin pulihnya bisa bertahun-tahun. iya. Dan bekas lukanya itu juga tampilannya jadi beda. Dulu kan kesannya rada coklat kehitaman ini kan. Dan sekarang warnanya jadi lebih cerah gitu. Ya, sehitam waktu sebelum kita konsumsi air sih. Iya. Jadi Oke, lebih cerah jadi warna. jawab ya ini ya Bu Santi ya. Ya, Bu Lia dulu juga pernah mengalami kecelakaan gitu juga kelindes truk. Aduh, kok bisa? Aduh, serem memang di jalanan itu. Hati-hati wes pokoknya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian untuk malam ini, Wi. Nggak terasa sudah 9:30 ngoceh terus. Loh, ini ada yang tanya lagi. Kebanyakan bilang produknya mahal. Jawabnya gimana? Tadi sih sudah sempat saya jawab ya. Mungkin Bu siapa ini? Nggak ikut dengerin dari awal, Bu Ayu ya. Kita mesti selalu harus bandingkan ya. Kalau mengenai mahal itu dari segi apa? Kalau yang terbantu seluruh badan itu mahalnya di mana? Gitu. Terus solusinya juga ada. Gimana caranya mendapatkan produk ini gratis? Jadi memang membuat orang percaya itu butuh usaha, Bu Ayu. Gimana cara kita bisa memiliki apa ya berbagai macam kumpulan testimoninya dari teman-teman kita yang mungkin punya kendala yang sama, itu penting. Karena itu jangan pernah melewatkan acara Zoom-Zoom seperti ini. Kalau misalnya kita ini loh mau dapat income, misalnya ikut orang aja ya, bisa dapat income 10 juta aja. Apapun loh, pasti kita lakukan untuk perusahaan tersebut, gitu kan? Lah di sini sama teman-teman. Kalau kita ini harus upgrade skill, ya kita nggak cuma join terus diajari gini terus tapi diam nggak ngapa-ngapain, nggak mau upgrade skill, ada Zoom nggak mau ikut apa gini nggak boleh. Jadi setiap Zoom yang paling berharga ya itu adalah Zoom yang Anda lewatkan. Karena itu jangan lewatkan ini karena setiap testimoni yang dihadirkan itu pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya untuk membuat pengetahuan kita jadi lebih sehingga pada saat calon konsumen kita itu ngomong kok gini sih kok mahal, kita sudah jawabnya nggak pakai mikir gitu loh. Kita tanya balik kalau orang nanya kayak gitu. Menurut Ibu mahal mana ya? Kalau misalnya perawatan sampai lebih parah ke dokter dengan sakit yang tadi itu sudah dijelaskan di flyer ya. Kalau misalnya sakitnya jantung, diabetes, stroke, kanker kayak gitu, berapa Ibu mau sedia dana? Nah ini ada produk yang bisa membantu plus dikasih solusi untuk bisa dapat gratis. Cuma di awal kita memang harus bayar harga dulu dong. Mau join, mau beli, supaya kita bisa punya hak bisnisnya gitu. Nanti sambil jalan, karena produk ini Jepang itu kalau bikin sesuatu kan pasti ada teknologinya. Sampai makanan aja itu diteknologi kan sama dia. Dengan sistem nano size-nya ini, recovery ataupun hal-hal yang diderita oleh orang-orang yang sakit itu biasanya memiliki efek yang cepat terasa gitu. Oh, aku kok enakan ya, aku kok gini gitu. Jadi di awal memang ayo dicoba dulu. Jangan ngomong mahal. Kalau ini bisa membantu banyak, itu loh nggak ada artinya uang segitu nanti dikembalikan semua sama AFC lebih-lebih. Cuma cara kita menawarkan kepada mereka nggak boleh ragu, terus nggak boleh sih pakai mikir, oh apa ya, aduh kok mahal terus diem. Orang ngomong mahal kita nggak bisa jawab, kayak gitu. Terus orang ngomong komplain ABCD kita nggak bisa jawab. Jadi kalau kita mau main di produk, kita harus kerjanya agak ekstra, belajarnya bukan kerjanya. Belajarnya agak ekstra karena pengetahuan produk itu penting. Testimoni
si A, si B, si C penting. Saya bisa tahu kalau, oh Bu Ayu ada kendala di lindes mobil gini-gini. Loh, saya langsung ingat Bu Lia. Karena Bu Lia pernah testimoni. Itu. Ya, menjawab ya Bu Ayu ya. Jadi kita bandingkan mahalnya menurut dia dari segi apa. Terus kita kasih kelebihan-kelebihan. Kalau nantinya bisa gratis bahkan dikasih income, mahal nggak jadinya? Enggak. Nah, sedangkan obat itu habisnya puluhan juta masih diperjuangkan sampai belani dodol-dodol sembarang kali didol. Ya, tetapi kita konsumsi itu masih punya efek samping. Itu pun lo mau. Itu mau kan? Saya soalnya kalau bicara mengenai efek samping obat itu agak sedikit emosi gitu ya, karena saya ngelihat orang tua saya sendiri. Itu benar-benar kayak dicekik sama dokter, itu dikasih obat yang gitu mahal-mahal. Itu obatnya mahal semua, teman-teman, nggak ada yang murah. Dan semuanya punya efek samping kalau kita konsumsi jangka panjang. Saya sampai pesan-pesan kalau misalnya sampai ada kejadian kayak begitu, aduh sudah nggak usah dibawa ke rumah sakit. Saya nggak mau dimasuki selang-selang kayak begitu. Ya, udah biarkan lewat aja nggak apa-apa. Kita memang hidup cuma mampir kok. Itu saya loh ya, itu saya. Hidup di dunia kan cuma mampir kan. Hidup kita sebenarnya kan nggak di sini. Jadi makanya hidup kita pakailah sebanyak-banyaknya untuk bisa membawa effort bagi sesama. Iya Pak Bimo, kalau saya gitu, aduh jangan dipasangi kabel-kabel Pak, saya aduh. Itu kalau waktunya ganti kateter itu kayak ayam dipotong itu bisa geder dari atas sampai bawah, geder semua. Saya selama papa saya sakit ya 7 tahun di rumah saya masuk kamarnya papa saya itu bisa dihitung sama jari. Nggak berani. Setelah ngelihat yang pertama itu tadi ngejer kayak begitu. Setiap 3 bulan sekali saya harus masuk, harus. Karena apa? Nyukur rambutnya. Saya gundul pakai alat. Itu, saya gundul. Kasihan, benar. Jadi jangan ngomong produk ini mahal, ya. Produk ini membantu orang stroke, orang diabetes, orang sakit yang mau operasi apa itu jantung itu apa? Pasang ring apa? Nggak jadi semua, teman-teman. Kalau kayak begitu tuh masuk mahal sih? Enggak. Saya juga nggak percayaan sama produk kalau nggak benar-benar nyata ngelihat sendiri. Itulah. Ini banyak yang ketawa, kenapa ya? Banyak yang ketawa, kenapa? Yang saya ceritakan ini serem kok pada ketawa semua. Beneran, jangan sampai sakit. Itu mama saya tuh yang ngerawat papa saya, sampai nggak berani sakit loh. Karena kalau dia sendiri sampai ikut sakit, siapa terus yang ngerawat gitu kan? Karena laki ya, saya anak perempuan kan ya nggak enak kayak maksudnya ini apa? Ngeliat itu gitu, walaupun orang tuanya sendiri. Udah, ada lagi? Kalau nggak ada, buyar. Pak Bimo ini mesem-mesem doa, Pak. Padahal nggak open cam, tapi saya tahu Pak Bimo mesem. Iya, Cek, itu guyu aku. Ya wes dulu dikodai sama Pak Bobi, wes buyar pasare. Ya, nanti kapan-kapan lagi ya teman-teman ya, cerita-cerita lagi ya. Seneng ya cerita ya. Ini tak terus sampai jam 12 malam gitu. Kuat aja, nggak apa-apa. Nanti orang-orang yang di YouTube males Pak dengar, dilihat. Hah? YouTube-nya Melani 3 jam, 4 jam, nggak ada yang mau dengerin. Oke, yang sudah join, yang sudah ada di sini, ya, yang belum join, langsung setelah tutup ini ngomong sama yang ngundang, segera join. Nggak ada duit, usahain. Orang-orang semua di sini join awalnya nggak punya duit semua, tapi berani bayar harga. Ada yang sampai nggadekan kalung istrinya, ada yang sampai utang bank, ada yang sampai saya sendiri utang kartu kredit ya. Karena saya nggak mau join Ruby. Saya tahu kerjanya sama, keluar ababnya sama,
tapi saya dibayar beda sama perusahaan, ya nggak mau saya. Jadi saya usahakan saya bisa keluar langsung modal diamond, kemudian saya cicilkan 12 kali. Yalah, ternyata 2 bulan saya sudah balik modal. Sampai saat ini saya sudah isinya cuma profit. Ya, profitnya seumur hidup. Jadi ini worth it untuk dikerjakan. Rugi kalau nggak ikut sekarang, nanti bakalannya bukan ditawari orang, bukan nawarin orang, tapi ditawarin sama orang. Gitu loh. Ya, kalau sekarang posisinya kita di lingkungan teman-teman kita posisinya yang paling atas. Banyak kok yang masih belum tahu AFC itu apa. Dan jangan milih-milih ya. Kadang dari pembantu kita aja, kita bisa punya jaringan segitu gede. Ya, pokoknya ikuti aja. Kita kerja kan sambil berdoa katanya, ya, ora et labora, kerja sambil berdoa. Setiap kita mau kerja, langkahkan kaki kita, mau telepon, mau apa, doa. Ya, supaya kita dikasih kepekaan. Oh, saya mesti harus nolong si A, saya harus mesti nolong si B. Kalau pikirannya teman-teman semua ini nolong orang, ditolak orang ya nggak apa-apa toh. Kan nggak masalah, nggak rugi. Wong kabeh ditulungi nggak gelem ya wis, ya kan? Ada orang kejegur jurang, kita mau ulurkan tali. Terus orangnya yang mau pegang tali kita ruwet ae sing ngomong apa? Waduh, kok misalnya tak tarik sampean tiba. Waduh, aku abot loh. Aku lemu loh. Waduh, kesuwen tinggal ae ya kan. Cari yang butuh. Karena itu kalau kita mau nawarin orang, cari yang butuh. Kita harus gali dulu kebutuhannya orang apa. Butuh produknya atau butuh bisnisnya. Oke. Iya, sesuai tak culno taline ya Pak Bimo ya. Ya udah, gitu aja teman-teman. Thank you. Nanti bertemu lagi di acara Zoom dengan speaker-speaker yang lain ya. Terima kasih. Selamat malam. Yes. Ya, terima kasih. Iya, makasih, Ci.